Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Supatmi dalam pembelajaran matematika di SMP Negeri 2 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, semester 2. Nah, pelajaran yang kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu perbandingan part 1, sekarang yang part kedua. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pembelajaran kali ini lancar dan mudah dipahami untuk kalian semuanya. Nah, untuk pembelajaran kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Mari kita ikuti pembelajarannya. Perbandingan meliputi perbandingan dua besaran, perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda, perbandingan senilai peta dan model, perbandingan berbalik nilai, dan yang terakhir permasalahan nyata. Yang part 1 kemarin sudah kita bahas 3, sekarang yang part 2 kita bahas mulai dari peta dan model, perbandingan berbalik nilai, dan permasalahan nyata. Peta dan model. Nah, pada peta dan model tidak asing lagi, di situ terdapat kata skala. Nah, kata skala yang sering muncul, yang sering kita temui. Nah, di sini pada peta, denah, miniatur kendaraan, maket, dan masih banyak benda yang menggunakan kata skala. Nah, skala yaitu menyatakan perbandingan antara ukuran gambar dan ukuran sebenarnya. Nah, contoh di sini ada sebuah peta Provinsi Jawa Tengah. Nah, gambar berikut merupakan peta Provinsi Jawa Tengah dengan skala 1 berbanding 1.500.000. Artinya 1 cm pada gambar mewakili 1.500.000 cm pada keadaan sebenarnya. Dalam hal ini, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya misalkan, jarak kota Tegal dengan kota Semarang pada peta adalah 14 cm. Berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Nah, bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, dan jika kalian membuat ulang peta di atas sehingga jarak kedua kota tersebut menjadi 21 cm, berapakah skala peta yang baru yang kalian buat? Penyelesaian. Skala pada peta 1 berbanding 1.500.000. Jarak 1 cm pada peta mewakili 1.500.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, jarak kota Tegal dengan kota Semarang pada peta tadi 14 cm. Maka jarak kedua kota pada peta adalah 14 dikali 1.500.000 cm menjadi 21 juta cm, atau kalau kita buat dengan kilometer 210 km. Nah, jadi jarak kota Tegal dengan kota Semarang sebenarnya adalah 210 km. Nah, permasalahan yang B. Nah, jarak kota Tegal dengan kota Semarang yang sebenarnya tadi didapat untuk permasalahan yang A 210 km atau 21 juta cm. Maka jarak kota Tegal dengan kota Semarang pada peta 21 cm
Nah, maka untuk menentukan skalanya yang baru menggunakan konsep perbandingan, yaitu skala sama dengan jarak pada peta berbanding dengan jarak sebenarnya, atau sama dengan 21. Jadi jaraknya dibuat menjadi 21 cm berbanding 21 juta, atau sama dengan 1 berbanding 1 juta. Nah, bisa dituliskan dengan skala baru pada peta adalah 1 berbanding 1 juta. Nah, itu jawaban permasalahan peta tadi. Contoh berikutnya. Maket. Maket adalah suatu bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek yang memiliki skala. Misalnya miniatur pesawat, miniatur gedung, miniatur perumahan, miniatur bus, mobil, dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini ada miniatur sebuah bis. Nah, maket pada gambar di samping adalah miniatur sebuah bus yang akan dijual di showroom mobil. Maket tersebut mempunyai panjang 25 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 7 cm. Jika ukuran sebenarnya bus yang akan dijual 12,5 meter, berapakah lebar dan tinggi bus yang sebenarnya? Penyelesaiannya, nah, ukuran pada maket atau miniatur bus, panjangnya maket 25 cm, lebarnya 5, tingginya 7 cm. Nah, ukuran sebenarnya bus tersebut adalah 12,5 meter, kemudian lebarnya sebenarnya kita misalkan X cm, tinggi sebenarnya Y cm, misalkan seperti itu. Maka mempunyai perbandingan sebagai berikut. Nah, kita cari di sini skalanya. Skalanya yang diketahui yaitu tadi antara panjang maket dan panjang yang sebenarnya, yaitu 25 berbanding dengan 12,5 meter atau 12.500 cm. Nah, di sini perbandingannya menjadi 1 berbanding 500 atau sama dengan 1 berbanding 500. Penulisannya ke bawah, disusun ke bawah, dan yang disusun ke samping. Maka lebar sebenarnya 5 kali 500, yaitu 2.500 cm atau sama dengan 2,5 meter. Kemudian tinggi yang sebenarnya 7 kali 500, yaitu 3.500 cm atau 3,5 meter. Nah, berikutnya perbandingan berbalik nilai. Misalkan Pak Joko adalah seorang pemborong bangunan. Beliau akan memborong sebuah bangunan yang berukuran lantai 12 meter dikali 7 meter. Nah, karena sudah berpengalaman dalam membangun rumah, maka beliau memperkirakan jika dikerjakan oleh 5 orang akan selesai dalam waktu 2 bulan. Itu perkiraannya. Karena suatu keadaan ada seorang pekerja yang mempunyai kepentingan tersendiri hingga tidak ikut dalam membangun rumah tersebut. Nah, apa pendapat kalian tentang hal tersebut? Apakah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan? Ataukah lebih lama? Ataukah lebih cepat? Jelaskan. Nah, menurut logika, maka waktu yang dibutuhkan untuk membangun rumah yang diborong tersebut semakin lama karena pekerjanya berkurang atau lebih sedikit. Nah,
Masalah tersebut merupakan contoh perbandingan berbalik nilai. Jika pekerja semakin sedikit, maka waktu semakin banyak atau besar. Contohnya, dengan menggunakan motor, jarak 2 kota dapat ditempuh dalam waktu 3,5 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika jarak 2 kota tersebut ditempuh dengan kecepatan 50 km per jam, maka berapa waktu tempuh yang diperlukan? Penyelesaiannya, cara satu, kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, waktu satuannya jam, kemudian kecepatannya dalam kilometer per jam. Yang ditempuh tadi dalam waktu 3,5 jam dengan kecepatan rata-ratanya 80 km per jam. Nah, pertanyaannya, jika kecepatannya 50 km per jam, nah, waktunya berapa? Waktunya kita simpulkan dengan huruf T misalkan. Nah, kita menggunakan perbandingan berbalik nilai, yaitu atas per bawah sama dengan 3,5 per T. Nah, sama dengan bawah per atas, yaitu 50 per 80. Nah, kita kalikan silang, atas kali bawah, bawah kali atas. Yang ditanya kita taruh di depan. T kali 50, 50T sama dengan 3,5 kali 80, atau T sama dengan 3,5 kali 80 per 50. Nah, menghasilkan T sama dengan 280 dibagi 50 yang hasilnya 5,6 jam atau setara dengan 5 jam 36 menit. Cara yang kedua menggunakan hasil kali, tiap barisnya sama. Nah, di sini 50 kali T. Ini baris kedua, T kali 50. Ya. Kemudian baris yang pertama 3,5 kali 80. Nah, hasil kalinya sama. Nah, sama dengan 3,5 kali 80. Ini menggunakan perkalian. Maka T sama dengan 3,5 kali 80, 280 dibagi dengan 50. T sama dengan 5,6 jam atau setara dengan 5 jam 30 menit. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebuah foto berukuran 3 cm kali 4 cm. Apabila foto diperbesar dan sisi yang paling panjang menjadi 9 cm, berapa panjang sisi terpendek? Nah, penyelesaiannya, nah, sama caranya. Kita buat tabelnya terlebih dahulu supaya lebih mudah. Nah, ukuran foto dalam sentimeter. Ukuran fotonya yaitu tadi 3 dengan 4, 3 kali 4. Ukuran diperbesar yang panjang, nah di sini yang panjang 4, tadi berarti panjangnya menjadi 9. Nah, yang pendek kita misalkan A. Nah, kita menggunakan, kalau yang satunya semakin panjang, maka yang lainnya juga semakin panjang. Ini namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, atas berbanding bawah sama dengan atas berbanding bawah. 3 banding 4 sama dengan A banding 9. Kita kalikan silang, bawah kali atas sama dengan atas kali bawah. 4 kali A, 4A sama dengan
3 kali 9, 27. Maka A sama dengan 27 dibagi 4, atau A sama dengan 6,75 cm. Contoh yang kedua. Maria mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari. Sedangkan Laila mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 15 hari. Apabila mereka bekerja sama, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Penyelesaiannya, misalkan pekerjaan itu A. Nah, suatu pekerjaan itu yang akan diselesaikan A. Pekerjaan A. Lama Maria mengerjakan A sama dengan 10 hari. Maka dalam 1 hari Maria dapat mengerjakan 1/10-nya dari A. Nah, jadi A mengerjakan pekerjaan A 10 hari. Nah, 1/10 bagian dari A. Nah, di sini kita pindah ke sini. Lama Maria mengerjakan A, maka dalam 1 hari dia dapat mengerjakan 1/10 bagian dari A. Laila mengerjakan A, pekerjaan A dalam waktu 15 hari. Maka dalam 1 hari Maria dapat mengerjakan 1/15 bagian dari A. Nah, pekerjaan yang dilakukan dalam sehari secara bersama-sama. Nah, dalam sehari, berarti dalam sehari itu pekerjaan yang diselesaikan Maria 1/10A ditambah 1 hari yang dikerjakan oleh Laila 1/15A. Nah, untuk menyelesaikannya, pecahan ini harus menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK penyebut 10 dan 15, yaitu 30. Nah, menjadi 10-nya menjadi 30, maka yang atas 1 kali 3, 3/30A. Ditambah yang belakang 15 supaya jadi 30 kali 2, maka yang atas dikali 2, 1 kali 2, 30. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menambahkan 3 tambah 2, yaitu 5/30A. Itu dalam 1 hari. Nah, kalau dikerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut dapat selesai bersama dalam waktu. Pekerjaannya A, 1 hari mengerjakan 5A/30. Nah, kalau dibagi maka kita rubah jadi kali. Yang belakang kita balik. A dikali 30/5A. A dibagi A dapatnya 1, 30 bagi 5 dapatnya 6. Nah, jadi pekerjaan tersebut dapat diselesaikan bersama selama 6 hari. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan menjalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.